أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم والله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, bala man aslama wajhahu lillah. Allah menjelaskan setelah Allah menerangkan kepada kita bahwa orang-orang Yahudi dan Nasara mereka saling mengklaim bahwa tidak akan masuk surga kecuali mereka saja. Lalu Allah jelaskan, bukan begitu, bukan seperti yang kalian klaim itu. Bahkan man aslama wajhahu lillah, barang siapa yang menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah, wa huwa muhsin, dan dia dalam keadaan berbuat baik, dia orang yang berbuat baik, falahu ajruhu inda rabbih, maka baginya pahalanya di sisi Rabbnya. Jadi klaim masuk surga dan masuk surga saja itu bukan klaim yang kosong, karena yang benar itu siapa yang dia melakukan amalan, maka dia mendapatkan amalan, balasan pahala atas amalan kebaikan. Maka wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih. Orang yang menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah, orang yang berbuat baik, orang ini dia mendapatkan pahala di sisi Rabbnya, dan Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baiknya. Semua perbuatan baiknya akan dibalas oleh Allah. Man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, barang siapa yang melakukan amalan sebesar biji pasir pun dia pasti akan yarah, melihatnya. Dia pasti akan apa? Melihatnya. Ini melihat balasan atas amalan itu walau sekecil apapun. Dan orang-orang ini orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah dengan sepenuh hati, orang-orang yang melakukan kebaikan, mereka tidak perlu khawatir, mereka tidak perlu gundah gulana, kehidupan mereka tidak perlu merasa sedih, dan la walahum yahzanun, mereka tidak bersedih, mereka tidak larut-larut dalam kesedihan mereka, karena mereka tahu bahwa semua yang Allah jadikan itu ada hikmahnya, ada hikmah, dan Allah tidak membiarkan mereka sedih. Nah, Allah akan memberikan kepada mereka pertolongan pada hari kiamat nanti, di saat orang-orang semua dalam keadaan galau ketika menghadap hadapan Allah Subhanahu wa taala, sedih, bingung, maka orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah dan melakukan amalan kebaikan, mereka tidak takut, tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan mereka pun tidak ada kesedihan. Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai'. Orang Yahudi pun mulai menuduh orang-orang Nasara itu tidak ada apa-apanya, mereka bukan berada di atas sesuatu. Wa qalatin nasara, orang Nasara pun menjawab, laisatil yahudu ala syai'. Yahudi itu tidak ada apa-apanya. Ya. Jadi saling apa? Saling melemparkan tuduhan, saling mengklaim bahwa dia berada di atas kebenaran. Dia berada di atas kebenaran. Yahudi mengklaim bahwa mereka berada di atas kebenaran, sementara Nasara tidak. Nasara mengklaim bahwa mereka berada di atas kebenaran, sementara Yahudi tidak. Ya, begitu. Maka apa? Wa hum yatlunal kitab,
padahal mereka itu membaca Alkitab. Lalu kata Allah, kadzalika qala alladziina la ya'lamuna mithla qaulihim. Begitu pula orang-orang yang tidak berilmu itu bicara tuh seperti mereka ini. Ya. Nah, orang tidak berilmu tuh sama dengan orang Yahudi dan Nasara. Soal klaim jago. Soal apa? Kalau soal klaim itu jago sekali. Tapi kalau dikatakan hatu burhanakum, datangkan bukti, datangkan hujjah, datangkan dalil, datangkan nas yang menunjukkan bahwa kalian berada di atas kebenaran, tidak bisa. Tidak apa? Tidak bisa. Maka terserah. Sama dengan ayat yang lalu. Engkau mau berangan-angan sebagaimanapun ya terserahlah. Tetapi angan-angannya orang tidak berilmu itu semuanya sama. Karena hasilnya dia akan mengklaim bahwa dia berada di atas kebenaran. Kalau orang mengatakan kita tidak boleh mengklaim bahwa kita berada di atas kebenaran, ini juga keliru. Lalu dia mengatakan, nah bukankah orang-orang Yahudi juga mengklaim di atas kebenaran, orang-orang Nasara mengklaim di atas kebenaran. Lalu Allah mengatakan tilka amaniyuhum, itu adalah angan-angan mereka. Bahkan kita tidak boleh mengklaim bahwa kita berada di atas kebenaran. Maka ini juga keliru. Hakikatnya ini orang yang bingung. Kalau antum tidak bisa mengklaim bahwa antum berada di atas kebenaran, lalu antum kenapa meyakini suatu keyakinan yang antum berada di atasnya? Kalau antum berislam, lalu antum katakan bahwa kita tidak boleh meyakini bahwa Islam ini adalah benar. Kalau begitu antum jadi Yahudi saja. Atau antum jadi Nasara saja. Kan sama saja. Nasara tidak benar, Yahudi tidak benar, antum juga tidak benar. Sama-sama tidak benar. Tapi bukan itu kata Allah. Urusan klaim ya sudah, itu urusan siapapun. Tapi harus kembali kepada apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul. Maka Allah katakan, hatu burhanakum, tunjukkan dalil kalian. Yang saya inginkan itu mana? Bawa dalil. Begitu. Lalu apa? Allah katakan ya memang orang kalau tidak berilmu itu ngomongnya begitu. Ngomongnya begitu. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, Allah katakan apa? Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada setelah kebenaran itu kecuali kesesatan. Maka ada kebenaran tidak? Ada. Allah katakan tidak ada setelah kebenaran itu pasti kesesatan. Maka hanya ada dua, ada kebenaran dan ada kesesatan. Maka ketika antum berada di atas kebenaran, kebenaran itu apa? Kebenaran itu adalah wahyu yang datangnya dari Allah dan dibawa oleh Rasulullah, itulah kebenaran. Maka ketika antum berada di atas itu, antum harus meyakininya itu adalah yang benar dan selain daripada itu tidak benar. Maka dari itu Allah mengatakan, waman yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbalah minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama yang lain selain daripada Islam, maka tidak diterima darinya dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi. Itu artinya apa? Artinya dia mencari agama yang tidak benar. Karena Allah sudah menunjukkan agama yang benar itu inna dina indallahil Islam. Agama yang benar itu hanya Islam. Maka barang siapa yang mencari selain Islam, maka dia tidak diterima oleh Allah agama itu. Dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi. Artinya kebenaran itu ada tidak? Ada. Di mana? Di dalam Islam. Gitu. Ya. Kemudian kalau ditanyakan Islam yang bagaimana? Bukankah semua orang yang berada di Islam itu dia berada di atas kebenaran? Jawabnya tidak. Karena yang dimaksudkan dengan definisi Islam itu adalah apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah. Jadi kalau antum mengatakan antum berada di atas Islam, antum berada di atas kebenaran, hatu burhanakum, tunjukkan dalil kalian, tunjukkan bukti kalian. Apakah amalan yang engkau lakukan ini Rasulullah berada di atasnya? Apakah amalan yang engkau lakukan ini Rasulullah membawanya? Sebab itu ketika para sahabat bertanya kepada Rasul tentang orang yang selamat, golongan yang mendapatkan pertolongan, orang yang tidak akan mengalami kerugian walaupun semua manusia menyelisihi mereka, apa kata Rasulullah? Hum qalil, mereka adalah orang-orang sedikit yang yuslihuna idza fasadan nas, mereka saleh, mereka adalah orang-orang yang baik di tengah-tengah manusia yang rusak. Di dalam riwayat lain dikatakan bahwasanya salahu
aslahu, mereka orang-orang yang melakukan perbaikan. Jadi diri mereka sudah baik, ya, diri mereka artinya dirinya itu sudah mengamalkan kebaikan, lalu dia memperbaiki keadaan orang yang berada di sekitar dia di tengah-tengah kerusakan manusia. Ditanya lagi, siapa mereka itu? Kata Rasulullah, hum man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang berada di atas apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya hari ini. Kalau begitu patokan kebenaran itu apa? Patokan kebenaran itu adalah petunjuk Rasulullah. Petunjuk Rasulullah dan para sahabatnya yang diamalkan oleh para sahabatnya. Sehingga kalau antum berada dalam Islam, oke, taib, secara besar Islam antum sudah berada di atas kebenaran, berada di atas suatu agama yang diridai oleh Allah. Tapi kemudian apakah dalam konsep yang lebih terperinci lagi, ketika antum berada dalam Islam itu, antum berada di atas kebenaran atau tidak? Jawabannya belum tentu. Kenapa? Karena mengukur kebenaran Islam itu harus mengukur dari neraca yang Rasulullah mengukur kebenaran dari. Yaitu Rasulullah mengukur kebenaran dari mana? Neracanya apa? Neracanya amalan yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Ya. Sehingga kalau antum Islam, tapi kalau antum beragama tidak sesuai dengan apa yang Rasulullah dan para sahabatnya beragama dengannya, maka kita katakan iya, secara dalam skup yang lebih besar antum berada di atas keselamatan, yaitu Islam. Tapi dalam skup yang lebih terperinci bahwa antum berada di atas penyimpangan. Penyimpangan dalam Islam itu sendiri. Kenapa? Karena antum tidak beragama dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah. Beragama dengan apa yang tidak diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kata Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah bahwa ar-risalatu minallah, agama ini berasal dari Allah, wa 'alar rasuli al-balagh, dan kewajiban Rasul itu menyampaikan agama, wa 'alaina at-taslim, dan kewajiban kita adalah menerima agama yang dibawa oleh Rasulullah. Sehingga lam yudha ala ukuli rijali ahadikum, agama tidak diletakkan pada akal-akal manusia, tidak. Kenapa ikhwan? Kalau agama diletakkan pada akal manusia, maka antum tidak akan pernah bisa mendapatkan kebenaran. Tidak akan pernah bisa mendapatkan kebenaran. Kenapa? Karena perspektif kebenaran menurut manusia itu berbeda-beda. Menurut manusia berbeda-beda. Ya. Jangankan kebenaran, soal rasa saja menurut manusia berbeda-beda. Kalau antum makan kui pau, 10 orang makan kui pau, maka pasti di antara 10 orang itu punya rasa satu kui pau itu tidak sama. Ada yang bilang gulanya terlalu lebih, ada yang bilang garamnya terlalu lebih, ada yang bilang asam, ada yang bilang kelapanya sudah lama. Ya. Padahal satu kui pau saja. Yang semuanya itu apakah mereka salah? Tidak, semuanya benar. Dari perspektif mereka masing-masing. Ya. Dari perspektif orang yang rasa manis, ya udah manis, dia benar, tidak salah. Dari perspektif orang yang rasa asin, ya asin, dia benar, gak salah. Dari perspektif orang yang mengatakan ini kelapanya sudah lama, iya, dia benar, gak salah. Ya, itulah kebingungan akan terjadi kalau agama ini diletakkan pada akal manusia, karena perspektif manusia tentang kebenaran itu berbeda-beda. Alhasil dia mengatakan bahwa semua ini benar, tidak ada kebenaran yang mutlak. Karena menurut antum benar, ya karena itu dari sisi pandang antum. Menurut ana benar, karena itu dari sisi pandang ana. Begitu. Tapi supaya agama ini kita bisa mendapatkan kebenaran mutlak, maka jangan dari sisi pandang antum dan jangan dari sisi pandang ana, tetapi dari sisi pandang Allah tabaraka wa ta'ala dan Rasul. Ketika sesuatu itu dikatakan oleh Allah dan Rasulnya bahwa ini adalah benar, maka sudah, siapapun dia harus mengatakan itu benar. Dan dia harus meyakininya sebagai suatu kebenaran. Karena ketika antum tidak meyakininya, maka Allah nanti berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Al-Quran itu tidak ada keraguan sedikit pun padanya. Dan dia petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau antum tidak meyakini kebenaran ini, antum akan melihat Al-Quran dari perspektif antum, maka antum akan mendapati banyak kontroversial di dalam Al-Quran.
karena keterbatasan ilmunya antum. Ya. Oleh sebab itu orang ini akan mengatakan, oh enggak bisa, ini salah, kayaknya ayat ini bertentangan dengan ayat ini, begitu. Satu orang lagi mengatakan, oh enggak, ini ayat ini begini, ayat ini begini, begitu dan seterusnya. Tetapi supaya pemikiran-pemikiran itu jadi satu, maka harus kembalikan kepada apa yang Allah dan Rasulnya inginkan. Ternyata yang menurut manusia masih samar, dijelaskan oleh Allah dalam konsep yang lain. Menurut manusia masih belum jelas, dijelaskan oleh Rasulullah dalam konsep yang lain. Maka dari itu kebenaran yang mutlak itu hanya kebenaran yang datang dari Allah dan Rasul. Kebenaran mutlak itu adalah kebenaran yang datang dari Allah dan Rasul. Selain dari itu tidak mutlak. Kenapa? Karena manusia punya sudut pandang berbeda-beda tentang itu. Maka agama tidak diletakkan pada sudut pandang manusia. Kenapa? Karena nanti agama ini tidak benar secara mutlak. Ya, agama tidak bisa apa? Benar secara mutlak. Maka dari itu, supaya agama tidak mengalami kebingungan yang seperti itu, dengan tingkat kecerdasan manusia yang berbeda-beda, maka Allah letakkan ukuran kebenaran itu ada pada wahyu, yaitu ada pada Al-Quran dan ada pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, kemudian Allah berfirman, wallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Dan Allah akan memberikan keputusan hukum di antara mereka pada hari kiamat terhadap apa yang mereka perselisihkan itu. Terhadap apa yang mereka perselisihkan. Orang Yahud berselisih dengan orang Nasara, orang yang tidak berilmu berselisih dengan orang yang berilmu, dan Allah akan memberikan keputusan pada hari kiamat. Maka keputusan Allah itu pasti merujuk kepada kebenaran yang telah Allah jelaskan. Sebab apa? Sebab kalau Allah memutuskan sesuatu tidak berdasarkan kebenaran yang telah Allah jelaskan, itu artinya Allah mendolimi manusia. Kenapa Allah tidak menjelaskan suatu kebenaran lalu Allah menghukumi mereka karena mereka menyelisihi? Itu nantinya Allah zalim. Padahal tidak ada kedoliman bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu semua jalan-jalan keselamatan Allah jelaskan. Dan Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih, dan nanti di akhirat Allah akan memberikan keputusan berdasarkan standar kejelasan yang telah Allah berikan melalui lisan atau petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Demikian akhwana fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.